tahu ini apa? Yaps, ini adalah keris. Buat yang belum tahu nih, keris dulunya digunakan untuk senjata, tapi kalau sekarang biasanya dikoleksi. Nah, di Yogyakarta ada sebuah tempat yang menyimpan banyak sekali koleksi-koleksi keris bersejarah. Salah satunya adalah Sanggar Keris Mataram. Penasaran seperti apa? Yuk ikutin aku terus. Kali ini aku bakal ngajak kalian untuk kembali jalan-jalan ke salah satu museum yang ada di Yogyakarta, tepatnya di wilayah Kabupaten Bantul. Nama museum ini adalah Museum dan Galeri Sanggar Keris Mataram Yogyakarta. Di museum ini banyak keris-keris kuno yang dipajang. Ngomongin kata kuno tentu akan merujuk pada umur dari keris itu sendiri. Nah, sebenarnya seberapa kuno sih keris-keris di sini? Yuk kita tanyain langsung ke pemilik museumnya. Berbicara soal keris karena identik dengan hal-hal yang klenik, mistis dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalan waktu, semakin kesini semakin saya memperdalam tentang Tosan Aji itu, ada sebuah daya tarik tersendiri, ketertarikan saya karena tidak sekedar cuman masalah soal klenik ataupun masalah soal mistis, akan tetapi saya melihat di keris ini banyak sesuatu hal yang perlu digali dan dipelajari terkait dengan falsafah kehidupan. Jadi keris itu identik dengan sebuah simbol-simbol dan filosofi serta makna dari tentang kehidupan. Dan ini menarik sekali bagi generasi muda ketika berbicara soal keris, tidak lepas membicarakan itu terkait dengan seni dan keindahan, akan tetapi keris juga mengandung falsafah hidup, tuntunan-tuntunan kehidupan, di mana akar budaya kita ini adalah budaya yang bisa dikatakan memiliki adab-adab nilai luhur yang tinggi, dan keris memberikan satu pembelajaran tentang bagaimana soal pemegang atau pemiliknya ini memiliki adab dan sopan santun serta pesan-pesan yang menjadi harapan itu terdapat pada sebuah simbol-simbol keris itu sendiri. Mas Nurjianto menambahkan bahwa awal mula berdirinya keris ini adalah pada saat pandemi COVID lalu, di mana ia prihatin atas lesunya dunia seni dan budaya kala itu. Keris menjadi sebuah identitas bangsa kita yang tidak terlepas juga ketika berbicara skup Yogyakarta, Jogja dengan keratonnya, ini menjadi sebuah identitas tersendiri bagi masyarakat Jogja. Dan masyarakat Jogja pastinya banyak juga yang menyimpan keris-keris warisan leluhur, warisan dari nenek moyangnya turun-temurun. Akan tetapi pengetahuan serta pengertian daripada keris itu mereka sangat minim sekali. Oleh karenanya bagaimana masyarakat itu juga mengenal tentang Tosan Aji, kita juga memberikan satu nuansa edukasi kepada masyarakat terkait dengan warisan turun-temurun itu bagaimana, tentang perawatannya, apa yang menjadi makna filosofinya. Banyak sekali yang diceritakan tentang keris itu, dan masyarakat Jogja sampai saat ini saya kira masih banyak yang menyimpan pusaka-pusaka tinggalan turun-temurun. Kegelisahan kita para pecinta Tosan Aji adalah minimnya pecinta atau pegiat Tosan Aji, yang terutama adalah generasi-generasi muda kita, di mana banyak keris-keris yang menjadi warisan turun-temurun ataupun peninggalan yang mereka bahkan tidak merawat, bahkan tidak mengerti tentang apa sih yang menjadi tentang keris itu dan bagaimana tentang perawatannya. Maka dengan semangat kegelisahan tadi, semangat dari kami para pecinta budaya, kita mendirikan Sanggar Keris Mataram, di mana kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat juga banyak bisa memahami tentang keris dan mencintai tentang keris. Karena di dalam keris itu lagi-lagi saya bilang banyak sesuatu hal yang perlu digali dan dikaji gitu. Bulungir tidak setegal janur. Wah,
Ternyata banyak ya bagian-bagian dari sebuah keris. Tak heran bila benda ini layak dikoleksi karena nilai filosofisnya. Beragam koleksi keris ini tentunya juga mendapatkan perawatan rutin. Selain untuk menjaga kebersihan keris, juga sebagai ritual wajib bagi keris. Eits, bukan masalah mistis loh ya, tapi demi keindahan keris tersebut. Di mana di dalam sanggar itu ada museum keris, ada pesalen keris, ada galeri keris, dan masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Sanggar itu adalah tempat untuk berkumpul, untuk belajar, untuk mengajar, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga ajang konsultasi dari masyarakat terkait dengan tosan aji. Dan selanjutnya adalah museum. Museum adalah tempat bagaimana kita menyimpan benda-benda yang tidak diperjualbelikan terkait dengan tosan aji atau keris itu sendiri, di mana juga bisa untuk penelitian anak-anak mahasiswa, anak-anak yang belajar keris, ya kan. Di situ museum juga menerima keris-keris yang dihibahkan bagi masyarakat yang mungkin tidak dirawat dan lain sebagainya. Nah, ini artefak itu kita simpan juga di museum untuk pembelajaran tentang tosan aji. Selanjutnya adalah pesalen. Kami juga memiliki pesalen keris, di mana pesalen keris ini untuk bagaimana mewujudkan pelestarian dunia tosan aji. Karena ketika kita berbicara sebuah pelestarian, pastinya ada juga produksi baru. Nah, ini tugas kami dari Sanggar Keris Mataram, bagaimana regenerasi empu yang ada di Yogyakarta ini mengenalkan keris-keris baru juga. Atau ini menjadi satu tugas kami yang saat ini menjadi PR khususnya bagi pecinta dan komunitas tosan aji. Makanya kami dari Sanggar Keris Mataram ini mendirikan pesalen untuk bagaimana menggali empu-empu yang ada di Yogyakarta ini. Kita memberikan pelajaran dan pengajaran kepada mereka, dan kita juga mengedukasi kepada masyarakat dan generasi muda agar bagaimana sirkulasi ini, circle ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya tidak lepas dengan namanya galeri. Karena kalau berbicara sebuah keris dengan produksinya, pastinya kalau diproduksi aja tidak ada jual beli, yang di situ tidak akan berjalan. Dan bagaimana kita mandiri secara ekonomi, itu kita lakukan dengan kita jual beli di galeri. Kita menyiapkan juga galeri bagi penggemar dan pencinta tosan aji, yang di situ ada juga keris baru, ada juga keris lama, yang di situ nanti keris-keris itu kita sertifikasi melalui dengan kuratorial dan melalui juga kajian-kajian yang mendalam dari teman-teman tim dari Sanggar Keris Mataram. Bagi masyarakat Jawa, keris memang memiliki filosofi sendiri, pun bagi Mas Nurjianto. Bukan tanpa alasan, ia mendirikan museum dan sanggar ini karena kecintaannya dengan salah satu warisan nenek moyang ini. Bagi orang awam, mungkin akan menganggap bahwa semua keris itu sama. Tunggu dulu. Sekilas memanglah sama, namun bila dilihat lebih dekat, bagian-bagiannya tentulah sangat berbeda-beda. Mulai dari motif atau pamor, warangka atau tempat penyimpanannya, dan masih banyak lagi. Kalian tahu nggak sih kalau nilai jual dari keris-keris ini mencapai ratusan juta rupiah? Jangan salah, bahkan ada yang mencapai miliaran rupiah. Ternyata mahal ya, gengs. Kami di sini bagaimana membuka ruang-ruang kami, edukasi kami kepada masyarakat. Kita siap menerima, menampung, juga memberikan pengetahuan tentang cara perawatan. Nah, kalau sekarang aku sudah ada di galerinya Sanggar Keris Mataram. Kalau tadi itu adalah museum ya, kalau ini adalah tempat diperjualbelikannya keris dengan harga yang fantastik.
Gak main-main teman-teman, harganya mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Siapa yang mau beli? Kalau mau beli bisa langsung hubungi aku di 08 bercanda. Udah deh, pokoknya itu aja perjalanan kita hari ini. See you in the next trip. Bye-bye.